Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya mahasiswa-mahasiswi yang Ibu banggakan? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Alhamdulillah atas perkenannya hari ini kita bisa bertemu kembali di perkuliahan struktur dan ikatan kimia. Insya Allah ini adalah pertemuan ke-7 ya, pertemuan terakhir kita sebelum kita UTS. Mudah-mudahan tidak ada satu hal yang menghalangi kita akan melaksanakan UTS di pekan depan. Mungkin kita perlu beberapa evaluasi yang nanti Ibu akan memberikan soal-soal latihan untuk UTS. Mudah-mudahan bisa segera Ibu rampungkan. Dan kalau memungkinkan mungkin kita bisa bertemu via live conference sekitar 1 jaman lah. Mudah-mudahan masih punya waktu ya. Hari ini kita akan melanjutkan bahasan mengenai teori orbital molekuler, yaitu mengenai pembentukan ikatan. Nah, kemarin sudah dibahas mengenai pembentukan orbital sigma V pada atau menurut teori orbital molekul. Juga sudah dibahas syarat-syarat yang memungkinkan kenapa bisa terbentuk ikatan menurut teori orbital molekul. Ya, salah satunya dia harus berada pada fase yang sama, ya. Kalau fasenya berbeda, maka yang terbentuk adalah orbital anti ikatan. Atau dengan kata lain, ya tidak terbentuk ikatan itu sendiri. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan mengenai pengantar pembentukan ikatan, gitu ya. Nah, kita bahas dulu. Jadi, menurut persamaan Schrödinger, gitu ya, bahwa dalam kasus molekul, elektron itu semua akan tertarik ke inti, gitu ya. Dan tentu saja di sana harus memperhitungkan juga ada gaya tolakan dari sesama inti, ya. Ada beberapa cara dan metode untuk mengatasi hal tersebut, yaitu salah satunya adalah pendekatan yang dikenal sebagai pendekatan Born-Oppenheimer approximation, gitu ya. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa inti atom bersifat stasioner atau diam, yang tentu saja hal tersebut adalah suatu yang tidak benar. Namun asumsi ini memiliki alasan bahwa elektron sangat ringan, bergerak sangat-sangat cepat ya dibandingkan inti, sehingga setiap perubahan posisi inti itu elektron akan dengan mudahnya mengikuti dengan serta-merta, atau dia memang karena saking cepatnya gitu ya. Pendekatan yang kedua yaitu dengan cara menghitung fungsi gelombang molekul atau densitas elektron, yaitu berdasarkan fungsi gelombang atom. Pendekatan Born-Oppenheimer kita akan bahas dalam pertemuan ini, ya. Contohnya adalah untuk molekul H2+. Biasanya yang kita kenal adalah gas hidrogen atau H2. Ini H2-nya H2+. Dia memiliki 2 inti dari 2 atom hidrogen dan hanya 1 elektron aja. 1 dilepas sehingga dia menjadi bermuatan positif. Nah, dalam atom hidrogen tersebut menempati orbital 1s. Maka orbital molekul bisa dibuat dengan mengombinasikan kedua orbital 1s dari masing-masing atom H. Jadi 1s dari H yang pertama dengan 1s dari H yang kedua digabungkan, gitu ya. Jika kedua orbital fungsi gelombang itu saling overlap dan in phase satu fase, maka fungsi gelombang dan kuadrat dari fungsi gelombang itu akan meningkat dan kerapatan elektron akan menjadi semakin tinggi. Nah, jika elektron ini terkonsentrasi pada posisi di antara kedua inti, maka elektron bisa berperan sebagai pengikat kedua inti hidrogen untuk membentuk molekul. Seperti halnya dapat kita lihat pada gambar ini. Ya, dua inti bergabung, maka kemudian diikat oleh elektron untuk membentuk suatu molekul. Nah, orbital hasil kombinasi tadi, 1s dari hidrogen A dengan 1s dari hidrogen B, gitu ya,
itu akan bergabung mewakili orbital 1s gitu ya. Kemudian apakah elektron akan menempati orbital 1sa, 1sb ataukah orbital 1s masing-masing atom H? Nah, ini yang kemudian harus mampu kita jawab gitu ya. Karena pada posisi ini elektron ditarik oleh kedua inti dan terikat lebih kuat sehingga memiliki energi yang lebih rendah dibandingkan elektron pada orbital 1s atom hidrogen. Nah, orbital gabungan 1sa plus 1sb dinamakan sebagai orbital ikatan. Ya, elektron pada orbital ini memiliki energi jauh lebih rendah. Nah, kita bisa lihat diagramnya pada slide ini. Untuk di hidrogen atau ion H2+. Kita lihat karena ada dua hidrogen, ini hidrogen yang pertama yang dia melepaskan satu elektronnya, kemudian ini satu elektron yang dari hidrogen yang kedua bergabung, maka yang terisi hanya satu elektron saja pada orbital ikatan 1sa plus 1sb. Nah, energinya, energi ikatan dari HH plus ini hanya 270 kJ saja, gitu ya. Energi ini bisa memberikan informasi bahwa ikatan yang terbentuk itu kuat, kurang kuat, atau tidak stabil, atau tidak terbentuk sama sekali, gitu ya. Ya, energinya ada 270, namun tentu saja dia kurang kuat, gitu ya, ikatannya. Kita bisa lihat juga ilustrasi dari sini, 2 proton plus 1 elektron akan menghasilkan dihidrogen ion. Jadi molekul H2+ memiliki 1 elektron sehingga direpresentasikan sebagai sebuah panah mengarah ke atas yang tadi kita lihat itu ya. Orbital 1s pada satu atom H itu kosong karena tidak ada elektron yang mengisi di sana, dilepas itu ya. Kemudian jika molekul H2 yang kita gambarkan, maka akan seperti apa? Kita bisa membuat proses building up-nya dari gambaran, berdasarkan gambaran dari tadi ya, ion H2+, gitu ya. Nah, untuk H2 kurang lebih seperti ini. Karena dia tidak ada elektron yang dilepas, maka satu elektron dari H, satu elektron dari H, dua-duanya bergabung membentuk orbital ikatan. Ya, jadi terisi berpasangan seperti ini. Orbital 1sa plus 1sb-nya. Nah, garis yang 0 di atas ini sebenarnya menggambarkan sebagai inti ya, inti atom tadi gitu. Nah, kemudian tingkat energi dari ini 1sa plus 1sb ini lebih rendah daripada 1s yang asalnya sebelum dia berikatan. Kenapa? Karena ketika sudah terjadi ikatan, maka tentu saja tingkat energi atom 1s-nya itu menjadi lebih rendah diakibatkan karena terbentuknya ikatan yang tadi itu. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana pembentukan orbital bonding dan anti-bondingnya? Pada orbital H2+ yang sudah kita gambarkan gitu ya, sebagai kombinasi dari fungsi gelombang in phase. Nah, bagaimana kalau out of phase gitu ya? Dia tidak sepase gitu. Maka kuadrat fungsi gelombang memang tidak akan memberikan informasi tentang fungsi gelombang, sedang berposisi in kah atau sedang berposisi out kah gitu ya. Namun kita bisa memahami bahwa gelombang tersebut bersifat apa gitu ya. Jika dua fungsi gelombang dari dua atom H memiliki fase yang berbeda, maka kombinasi keduanya akan menghasilkan cancel each other. Jadi akan saling tolak menolak, tidak akan menghasilkan orbital ikatan. Dan hal ini menandakan bahwa peluang ditemukannya elektron pun akan nihil. Ya, kita akan sulit menemukan keberadaan elektron. Boleh kita lihat ilustrasinya seperti ini. Elektron dari hidrogen dengan elektron dari hidrogen yang lainnya bertemu. Kalau dia berbeda fase kayak seperti ini, maka akan menghasilkan ini orbital anti-bonding. Sementara kalau satu fase seperti ini, maka akan menghasilkan orbital bonding atau ikatan. Ya. Nah, ini adalah yang anti-bonding sebagai ilustrasi ya.
Oke. Nah, jika kita beri label orbital ini dengan 1 SA minus 1 SB, maka elektron pada posisi ini tidak akan mengalami tarikan oleh kedua inti sehingga tingkat energi pada posisi ini menjadi lebih tinggi. Gitu ya. Jadi yang orbital anti bonding itu posisi tingkat energinya akan lebih tinggi daripada yang orbital bonding. Gitu ya. Nah, yang anti bonding ini diberikan simbol 1SA min 1 SB. Sementara yang bonding adalah 1SA plus 1 SB. Gitu ya. Kita bisa lihat ilustrasinya. Ini adalah yang 1SA minus 1 SB atau yang disebut sebagai anti bonding. Sementara ini adalah yang bonding 1SA plus 1 SB yang bonding. Atau di buku yang lain ada yang menuliskan seperti ini. Yang ini disebut sebagai orbital sigma bonding. Sementara ini adalah orbital sigma anti bonding. Energinya lebih tinggi dibandingkan yang bonding. Selalu jadi perlu dijadikan catatan. Jadi yang anti bonding selalu memiliki energi yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang bonding. Bagaimana untuk dihelium dan ion dihelium? Jadi ada dihelium dan ion dihelium. Ini untuk dihelium. Nah, sebenarnya helium itu sendiri secara fisik di alam kita temukan dia berbentuk sebagai suatu cairan, ya. Tapi manakala dia diberikan tekanan tertentu, maka dia akan mudah sekali untuk menguap menjadi gas. Nah, ini gasnya ini yang kita kenal sebagai dihelium. Memiliki muatan orbitalnya seperti ini, gitu ya. Sementara yang ion dihelium yaitu He2+, ini memiliki diagram orbital seperti ini. Jadi ini dia di orbital ikatannya ada 2 elektron, sementara di anti ikatannya ada 1 elektron. Sementara yang helium He2 ini dia di orbital ikatannya ada 2 elektron, di anti ikatannya ada 2 elektron. Kita lihat untuk He2 yang berbentuk gas ini dia punya energi sangat-sangat kecil, hanya 0,054 kJ. Sementara yang He2 plus energi ikatannya 301 kJ. Artinya apa? Bahwa He2 itu memang sangat tidak stabil. Karena energi ikatannya sangat rendah. Nah, boleh dikatakan di alam ini kebolehjadiannya ditemukan He2 ini sangat-sangat kecil gitu ya, atau boleh dikatakan mustahil, walaupun tadi dalam kondisi tertentu bisa mungkin terjadi. Sementara yang He2 plus ini cukup stabil dan dia bisa terbentuk dengan cukup mudah gitu ya. Nah, orbital molekuler dari orbital atom S. Selain S, 1S gitu ya, juga dapat membentuk orbital molekul yang misalnya 2S. Ya, sama-sama membentuk orbital bonding 2SA plus 2SB atau orbital anti bonding 2SA minus 2SB. Orbital 2S ini nggak akan bisa combine dengan 1S karena adanya perbedaan tingkat energi yang cukup tinggi, yaitu sekitar 4.800 kJ per mol gitu ya. Misalnya litium yang punya konfigurasi 1S2, 2S1 berikatan dengan litium lagi membentuk Li2. Ya, maka yang terbentuk adalah ikatan di 1S dengan 1S, 2S dengan 2S, gitu ya. Kurang lebih seperti ini untuk Li2, gitu ya. Yang 1S dia akan berikatan dengan 1S. Terisi 2 di orbital sigma bonding atau ikatan dengan orbital sigma anti bonding. Ada 2 elektron juga. Sementara di 2S bondingnya itu ada 2 elektron, gitu ya. Nah, di litium ini punya energi ikatan sebesar 452 kJ. Artinya, ikatan ini memang memungkinkan terbentuk dengan baik. Nah, kemudian bagaimana dengan litium hidrida? Litium hidrida, kalian bisa lihat ada perbedaan pada diagram orbitalnya, gitu ya. Untuk 2S-nya ini lebih tinggi tingkat energinya dibandingkan 1S. Yang dimiliki ini adalah hidrogen, ini litium. Kenapa seperti ini? Ini disebabkan adanya perbedaan keelektronegatifan antara litium dengan hidrogen.
gitu ya. Biasanya mana ya coba yang lebih elektronegatif, litium kah atau hidrogen kah? Maka si inti biasanya akan lebih mendekat ke arah atom yang lebih elektronegatif. Nah, dari tingkat energi yang tergambar, kita bisa memprediksi bahwa litium itu berikatan lebih rendah dari atom litium. Ya, faktanya bahwa litium berwujud padat katanya pada suhu ruangan, namun saat dipanaskan itu akan membentuk uap yang membentuk molekul di litium. Ya, kalau padatan jelas bukan Li2, ya. Kalau padatan mah ya dia Li gitu, seperti itu. Kemudian Li2 ya ketika dia dipanaskan. Kemudian sebelum menapak pada orbital molekul yang lebih rumit dan tingkat energi yang lebih banyak, ilmuwan memperkenalkan pelabelan orbital berdasarkan simetri. Ya, jadi ada orbital molekul 1sa plus 1sb, 1sa min 1sb gitu ya, yang berbentuk sferis jika diputar pada sumbu ikatan akan kembali ke keadaan semula atau tidak berubah. Misalnya ini ya. Kalau 1S kan bentuknya bulat ya, mau kita putar berapa derajat pun dia akan selalu kembali ke posisi yang sama, seakan-akan kembali ke posisi semula. Jadi perputaran itu tidak akan mempengaruhi gitu ya. Seperti ini, kita putar maka dia akan tetap aja posisinya seperti ini. Demikian juga yang orbital ikatannya gitu. Kemudian sementara, nah ini untuk atom S. Kemudian untuk 2SA, 2SB gitu ya, walaupun diputar gitu ya, dia sama, tidak akan mengalami perubahan, tapi ada perubahan fasenya. Wah ini ngaclok nih ya, ada perubahan fase gitu. Orbital yang saat diputar memberikan hasil yang identik seperti pada 1S itu dilabeli dengan G-red ya, orbital yang G-red. Sementara orbital yang diputar sama namun memberikan tanda yang berbeda itu dilabeli dengan un-G-red ya. Biasanya ada sigma G sama sigma U gitu ya. Itu menandakan kalau G-red itu diputar namun dia identik akan kembali ke kondisi semula. Kalau un-G-red itu diputar dia mungkin secara bentuk orbital hampir sama namun memiliki fase yang berbeda. Bisa kebalik misalnya, tadinya positif negatif jadi negatif positif gitu ya. Oke. Nah, mengapa orbital 1s dan 1 sigma berada sejajar? Nah, ini. Nah, ya. Ini orbital 1s-nya pada kondisi atom sebelum berekatan, ini 1 sigma G-red dan un-G-red-nya setelah berikatan. Kenapa untuk litium itu digambarkan sejajar? Ini sebenarnya dikarenakan tingkat energinya tidak begitu jauh berbeda, makanya digambarkan hampir mirip, ya. Tapi sebenarnya tetap ada perbedaan, namun perbedaan itu selisihnya kecil, gitu ya. Saya lihat gini bahwa dalam proses ikatannya overlap orbital dari elektron pada kulit dalam itu sangat kecil dibandingkan dengan overlap orbital elektron kulit valensi, gitu ya. Kemudian tadi ya perbedaan tingkat energi 1s dengan 1 sigmanya relatif sangat kecil dibandingkan dengan perbedaan tingkat energi 2s dengan 2 sigmanya, sehingga nampak seolah-olah sejajar seperti itu. Kemudian orbital molekuler dari orbital atom P. Nah, kalau P itu kan ada 2Px, 2Py, 2Pz gitu ya. 3Px, 3Py, 3Pz. Dan bentuknya kan tidak seperti halnya orbital 1s yang bulat. Yang bulat aja itu bisa membentuk un-G-red atau beda fase ketika diputar. Apalagi yang bentuknya seperti ini, seperti orbital P gitu ya. Ini PZ yang orientasinya seperti ini ke atas. Kemudian ada PX, orientasinya seperti ini, sejajar sumbu X, dan ada PY, ya, ada PY. Bagaimana ketika diputar? Nah, secara konvensi sumbu Z, sumbu Z adalah yang mengarah ke atas. Jika kedua orbital PZ ini akan bergabung, maka terbentuk orbital anti bonding.
gitu ya. 2PZA plus 2PZB ini akan membentuk orbital anti bonding. Seperti ini. Ya. Secara simetri identik namun berubah tanda. Berarti dia ungired, ya. Nah, ini yang PY or PZ gitu ya. Kan membentuknya anti bonding ya untuk yang Z. Kombinasi orbital PZ akan memberikan orbital bonding jika salah satu orbital PZ berbeda tanda. Ya, bisa dipahami? Jadi kalau yang salah satu orbital PZ-nya itu berbeda tanda, kayak ini misalnya ya, spase misalnya, AB ketemu yang positif ketemu positif, maka dia akan membentuk orbital bonding. Jika diputar pada sumbu akan memberikan hasil yang identik tanpa berubah tandanya. Ya, ini adalah splitting pada orbital P. Ya, ada pertama adalah sigma, orbital sigma, kemudian orbital V. Ya, kemudian P bintang, kemudian sigma bintang anti bondingnya ya. Seperti itu urutannya ketika kita membuat konfigurasi molekular orbital. Oke, ini gambarnya jadi banyak tumpang tindih ya. Sepertinya ada yang berubah. Oke, ini yang spase. Untuk yang PY akan memberikan orbital bonding. Ya. Kemudian ini yang tidak spase untuk orbital PY. Positif ketemu negatif, negatif ketemu positif, maka ini tidak akan membentuk orbital ikatan. Nah, semuanya termasuk ke dalam orbital V yang ketemunya adalah antar sisi, gitu ya. Oke, kemudian orbital 2px jika dikombinasikan akan membentuk orbital molekul yang sama dengan 2py, hanya berbeda sudut pandang saja. Ya. Orbital atom yang memiliki tingkat energi sama namun berbeda arah ini disebut sebagai degenerate. Ya. Dua orbital bonding degenerate memiliki simbol 1VU ungired ya atau 2VU. Sementara dua orbital anti bonding degenerate diberikan simbol 1P gired atau 2P gired ya. Molekul dinitrogen ini memiliki elektron valensi yang ya jumlah elektronnya kan 7 gitu ya. Bagaimana kita menuliskan diagram orbital molekulnya? Nah, orbital 1s, 1 sigma gired dan 1 sigma ungired, 2s-nya juga sama, 2 sigma gired, 2 sigma ungired, 3s-nya juga ada 3 sigma gired, kemudian 1 V ungired atau 2P V ungired ya, baru anti bondingnya seperti itu. Ini untuk nitrogen ya. Bagaimana kalau yang ya ini untuk yang misalnya boron, karbon, nitrogen yang jumlah atomnya jumlah elektronnya atau nomor atomnya 7 ke bawah, maka posisinya akan seperti ini. Sigma, orbital sigma, sigma anti bonding, kemudian V dulu, baru kemudian sigma, kemudian P anti bonding, baru sigma anti bonding. Sementara kalau yang nomor atomnya lebih dari 7, seperti oksigen, fluor, dan seterusnya, maka posisi diagram molekular orbitalnya seperti ini. Yang 1s-nya sama. Nah, yang berbeda dari sini. Kalau tadi adalah P dulu, sekarang sigma dulu, baru P, baru P anti bonding, dan kemudian sigma anti bonding. Ya, misalnya contoh pada di karbon dan di oksigen. Ini adalah di karbon. Di karbon dia kurang dari 7, 6 kan? 6 tambah 6, 12. Maka dia akan membentuk seperti ini. 1 sigma, 1 sigma anti bonding. Ada 2 elektron. Kemudian di P bondingnya ada 4 elektron. Sementara untuk oksigen, dia di 2S-nya sama. Tapi bedanya di sini. Di 2P-nya. Sigma dulu ada 2 elektron atau 1 pasang.
baru kemudian menghuni V-nya. Jadi ada perbedaan tingkat energi orbitalnya antara yang memiliki nomor atom kurang dari 7 atau sama dengan 7 dengan yang lebih dari 7. Seperti itu. Oke, ini ada beberapa data mengenai data energi ikatan dan juga orde ikatan dari beberapa molekul dan ion. Gitu ya. Kalian bisa menganalisis mana yang kuat, yang tidak kuat, yang tidak mungkin terbentuk gitu ya di alam, yang kebolehjadiannya mustahil ditemukan. Silahkan kalian pelajari sendiri. Oke, kita bisa meneruskan diskusi di forum diskusi LMS. Silahkan kalian masuk ke e-notes, submit kehadiran, kemudian ikuti alur pembelajaran yang sudah Ibu terapkan di e-notes. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.